Kenalkan kami dari kelompok 5. Saya bernama Alkindi dan rekan saya Toko Muhammad Akbil, dari saya sendiri. Ari Prananda Sinaga, Egi Sembiring, Adina Mai Putri, Rainanda. Colokkan sumber internet ke Ether 1 yang ada di mikrotik pertama. Setelah itu, colokkan power adapter ke access point agar access point-nya menyala. Setelah login ke Winbox, langkah pertama dari menu IP pilih DHCP client. Klik tanda tambah untuk mendapatkan IP dari internet dan juga pilih port yang mengarah ke sumber internet. Pada menu IP, pilih address dan tambahkan IP address-nya dan masukkan port yang mengarah ke access point. Setelah itu, klik tambah lagi. Masukkan lagi IP address dan pilih port yang mengarah ke klien. Jangan lupa diklik apply dan OK. Kemudian kita masuk ke DHCP server dan klik DHCP setup. Lalu pilih Ether 2 karena dia mengarah ke access point. Klik next terus sampai pada bagian ini. Jangan lupa pada bagian DNS tersedia IP 8.8.8.8. Klik next terus sampai sukses. Kemudian tambah satu lagi, tapi pilih Ether 5 karena mengarah ke klien. Kemudian klik next terus sampai sukses. Selanjutnya kita masuk ke menu DNS. Tambahkan server 8.8.8.8 dan checklist allow remote access. Klik apply dan OK. Kemudian kita masuk ke bagian firewall. Pergi ke menu general, pilih chain dengan mode SRC-NAT. Lalu pada out interface pilih Ether 1. Pada menu action pilih mode masquerade, klik apply dan OK. Pastikan kita sudah bisa mengakses internet dengan lancar. Dengan mencoba nge-search sesuatu. Kemudian kita ke access point. Caranya kita reset access point dengan menekan dan tahan tombol hitam berikut sampai lampu-lampu indikator hidup bersamaan dan mati. Kemudian colokkan kabelan dari access point ke PC klien untuk melakukan konfigurasi pada access point. Lalu kita masuk ke browser lagi dengan mengetik link tp-link-wifi.net untuk melakukan konfigurasi pada access point. Setelah masuk, kita akan membuat password baru untuk access point. Contohnya seperti admin akbil 11. Kemudian klik let's get started. Lalu pada bagian select your time zone, pilih yang Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian klik change mode dan pilih access point mode. Kemudian klik OK. Klik reboot dan tunggulah sampai proses rebooting access point selesai. Coba masuk lagi ke tp-link-wifi.net dan masukkan password yang tadi kita buat. Klik login. Pada bagian network name SSID, ketikkan nama access point yang baru, seperti contoh punya Akbil dan kawan-kawan. Dan atur juga password barunya. Klik save dan klik next. Dan tunggu hingga kita keluar dari website konfigurasinya. Bila nanti ada muncul kata no internet connection, klik try again. Ini merupakan hal yang wajar. Jika sudah, cabut kabelan dari PC klien ke access point, lalu sambungkan lagi ke router Ether 2. Lalu coba tes WiFi dari access point tadi. Bila muncul dan bisa terkoneksi, maka konfigurasi access point tadi berhasil.
sekarang kita beralih ke router kedua. Pertama, kita reset dulu TP-Link-nya. Bila sudah, colokkan kabelan dari TP-Link ke PC klien 2. Masuk ke situs tplinkwfi.net. Di sini kita akan membuat password baru seperti sebelumnya. Pada menu Select Your Time Zone, pilih zona waktu yang sama seperti sebelumnya. Lalu klik Change Mode. Pilih Range Extender, klik OK, kemudian reboot. Bila sudah selesai, login lagi dengan password yang sudah dibuat tadi, yaitu admin akbil 22. Pada bagian ini, pilih jaringan WiFi dari access point pertama tadi, dan masukkan passwordnya. Kemudian klik Next dan Next lagi. Lalu muncul menu yang terakhir. Checklist I have connected to the extended network. Klik Finish. Setelah itu, cabut kabelan yang ada di access point kedua. Kemudian colokkan ke router kedua pada Ether 2. Colokkan kabelan dari Ether 1 router ke access point yang kedua. Di PC klien 2, kita akan melakukan konfigurasi router seperti biasa. Pertama, masuk pada menu DHCP client. Kemudian masuk ke menu address dan tambahkan IP address untuk Ether 2 seperti 100.100.100.10/29. Setelah semua konfigurasi selesai, lalu coba tes ping 8.8.8.8 dengan terminal. Jika muncul TTL, maka berhasil. Dan coba tes browsing. Simpulannya adalah kedua perangkat sebenarnya sudah bisa terhubung dengan lancar. Namun, kami tidak sempat mencobanya dengan menyambungkan access point dan range extender dari gedung ke gedung.